Iran memiliki apa yang disebutnya sebagai program nuklir damai, alias damai bertanda kutip, dan ada kekhawatiran bahwa Iran dapat memperoleh senjata nuklir. Namun, Israel secara luas diyakini memiliki senjata tersebut, meskipun Israel sendiri tidak akan mengakui atau menyangkal keberadaannya, dan mungkin juga tidak akan menggunakannya, kecuali ada alasan eksistensial untuk melakukannya. Konflik yang berkepanjangan terus terjadi antara Israel dan Iran. Saking bencinya ke Israel, para penguasa di negara mulai ini tidak pernah secara resmi menyebut negara itu sebagai Israel, melainkan Zionis, sebagaimana dilakukan oleh sejumlah media arus utama Indonesia. Dan sendiri tanpa henti terus menyerang melalui mitra-mitra proksinya, semisal Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, atau Hamas di Gaza. Toh, di atas kertas, Israel akan sulit dilawan oleh Iran dan sekutu-sekutu proksinya. Negara yang sebanyak jutaan warganya pernah digenosida di Eropa Timur oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua ini, secara konsisten menduduki peringkat sebagai top 20 kekuatan militer global. Menurut agregat pertahanan global Fairpower.com atau disingkat GFP, Israel diklaim memamerkan pendekatan peperangan yang modern dan terpadu. Dengan posisi seperti ini di panggung dunia, Israel memang terpaksa untuk mengimbangi kekuatan regional dan calon musuh masa depan. Inilah yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Israel. Suatu bangsa yang kembali disatukan di suatu negara bernama Israel, setelah tercerai-berai dan dimusuhi di berbagai pelosok dunia, bahkan orang-orangnya kerap dibantai. Angkatan Tempur Israel sendiri dikelola secara kolektif di bawah bendera Israel Defense Force atau Pasukan Pertahanan Israel, disingkat IDF, yang mencakup 3 angkatan cabang utama. Angkatan Udara Israel atau IAF, Angkatan Darat Israel, dan Angkatan Laut Israel. IDF didirikan pada Mei tahun 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pertahanan nasional Israel ini terdiri dari kumpulan aset udara, darat, dan laut yang mencakup pendekatan yang selaras dengan Barat, dan terorganisasi terkait kemampuan peperangannya. Hanya saja, dilansir KBA News TV dari kantor berita Jerman, Deutsche Welle atau DW, belum lama ini, jika terjadi konflik bersenjata berkepanjangan antara Israel dan Iran, maka Israel harus memperhitungkan faktor-faktor yang sulit dinilai. Aspek yang paling mendesak adalah apakah sekutu non-negara Iran akan ikut serta dalam konflik semacam itu. Hamas said about 5,000 supporters of the Islamic militant group took to the streets of Nablus after prayers. Marchers chanted, "Hamas, you are the guns, we are the bullets," and "Hamas, fire more rockets on Tel Aviv." Some women held models of the rockets Gaza militants fired at Israeli cities in last month's fighting. Hamas's influence was also on display in the city of Hebron, where thousands of supporters turned out for the funeral of a teenager killed by Israeli border police officers a day earlier. The police said he brandished a weapon, which later turned out to be fake. Hamas members have been subject to both Israeli and Palestinian crackdowns since the Islamic militant group seized power in the Gaza Strip 5 years ago. Sekutu terpenting Iran di Timur Tengah adalah Hizbullah di Lebanon. Lebih jauh lagi, adalah milisi Houthi di Yaman, dan sejumlah milisi Syiah di Irak. Juga dapat terlibat atau direkrut oleh Iran sebagai pendukung militer.
ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. Sehingga pihaknya terus fokus, terutama pada 3 aspek. Pertama, perluasan sistem pertahanan, terutama sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, Patriot, David Sling atau juga dikenal sebagai Magic One, dan sistem Arrow. Pada saat yang sama, kemampuan ofensif terus dikembangkan. Pertahanan saja mungkin tidak cukup. Tetapi dengan moto bahwa serangan adalah pertahanan terbaik, maka serangan balik bisa menjadi langkah yang diperlukan. Dan sebagai langkah ketiga, Israel tengah mengupayakan aliansi regional dan internasional yang luas. I've dealt with him for a long time, Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, and we had lunch together, we had meetings together, along with his very capable staff, and I think we've come up to some pretty good solutions and conclusions. And we'll be working a little bit after this, and then I assume you're going back home. Yes, sir. This is a quick stop, in and out. But we appreciate you being here, and we are a friend of Israel, as you know. I would say that I'm by far the best president that Israel has ever even thought of seeing. Sementara menurut CBS News, divisi berita dari stasiun televisi dan radio Amerika, ketika Iran menembakkan sekitar 200 rudal ke Israel pada awal Oktober tahun 2024. Maka pertahanan udara Israel dengan bantuan dari Amerika, mampu menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut, dengan kerusakan yang sangat kecil, menurut para pejabat. Israel telah bersumpah untuk membalas, karena kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi permusuhan lebih lanjut antara kedua negara. Tinjauan singkat kedua negara tersebut mungkin menunjukkan bahwa Iran, dengan populasi lebih dari 9 kali lipat populasi Israel dan tentara yang jauh lebih besar, memiliki keuntungan. Memang, Global Firepower Index, yang memberi peringkat kekuatan militer masing-masing negara, mengatakan bahwa Iran memiliki keunggulan dalam hal personel dan persenjataan darat dan laut. Namun, angka tidak selalu menyajikan gambaran utuh, menurut para analis. Sebab, Israel jelas memiliki teknologi militer yang lebih canggih daripada Iran. Israel memiliki pesawat terbaru, dipersenjatai dengan rudal dan bom modern, menurut Sansaik, Wakil Direktur Peneliti Missile Defense Project di Lembaga Pemikir Center for Strategic and International Studies atau CSIS, yang berpusat di Washington, Amerika. Pertahanan udara Israel dinilainya jelas efektif. Namun, yang mungkin paling penting, Israel juga memiliki mitra yang kuat, Amerika Serikat. Dan juga di Eropa bahkan Timur Tengah.
Menurut perkiraan, Israel memiliki sekitar 170.000 personel militer aktif dan 465.000 cadangan. Besar dibandingkan dengan Iran yang memiliki 600.000 personel, 350.000 cadangan, dan 220.000 pasukan paramiliter. Dengan jumlah penduduk hampir 90 juta jiwa. Dibandingkan dengan Israel yang hanya 10 juta jiwa, maka Iran memiliki keunggulan yang signifikan. Berkaitan dengan faktor-faktor lain, beberapa laporan menyebutkan bahwa Iran memiliki keunggulan dalam hal jumlah tank, artileri, dan kendaraan lapis baja. Namun, sanksi internasional selama beberapa dekade telah memutus akses Iran terhadap peralatan militer berteknologi tinggi terkini, menurut ISS, lembaga pemikir lain di London, Inggris. Angkatan bersenjata konvensional Iran, meskipun besar menurut standar regional, mereka berjuang dengan inventaris peralatan yang semakin usang, menurut ISS dalam laporan tahun 2023. Sementara itu, salah satu keunggulan nyata yang dimiliki Israel adalah angkatan udaranya, yang dianggap salah satu yang tercanggih di dunia. Dan ini berbeda dengan angkatan udara Iran yang memiliki 37.000 personel, tetapi hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang yang berfungsi, termasuk jet buatan Rusia dan Amerika yang sudah tua, yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979, ketika Ayatollah Khomeini menggulingkan Reza Pahlavi, Raja Iran, yang kemudian menandai kehadiran Republik Islam Iran. Death to the Shah. The new prime minister has gone some liberal political distance beyond the Shah, but not likely far enough to suit the anti-Shah religious establishment or members of the political opposition. The Shah and his empress left shortly before midday. The empire he had hoped to build had been shattered by a year of violence. The news spread with the speed of the human shout. Shah Farari Shodeh, the people cried, the Shah has escaped. The old chant of death to the Shah was replaced today by a new one, death to Carter. There is still a strong sentiment against American interests in Iran and the widespread belief that the United States has taken the profits from Iranian oil. Khomeini, Khomeini, they cried, we're waiting for you. Teheran memiliki satu skuadron, yang terdiri dari 9 jet tempur F-4 dan F-5, beberapa F-7 dan F-14, ditambah satu skuadron jet Sukhoi 24 buatan Rusia, dan beberapa MiG-29, menurut IISS. Iran's Air Force has relied on aging fighter jets, many of which date back to the pre-1979 era. International sanctions have made it difficult for Iran to acquire modern aircraft from Western countries, limiting its ability to upgrade its fleet. Meanwhile, regional rivals like Israel, Saudi Arabia, and the UAE have been expanding their air capabilities with F-35s, Eurofighters, and Rafales. Iran needed a powerful, cost-effective, and technologically advanced fighter to counter these threats. Sementara Israel memiliki angkatan udara canggih yang dipasok AS dengan ratusan jet tempur serbaguna F-15, F-16, dan F-35. Itu adalah keuntungan besar, terutama pada tahap awal konflik Iran-Israel, apalagi Iran hanya menggunakan pesawat yang sudah berusia puluhan tahun. Keuntungan utama Iran melawan Israel adalah Iran selalu mampu menyerang sebagai bayangan, melalui proksinya, termasuk Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon Selatan, dan Houthi di Yaman. They are always watching, collecting information, and studying the terrain with one goal, to massacre Israeli civilians. Jika Anda menargetkan Iran, Anda seringkali menargetkan proksinya, menurut Afson Ostofal, seorang profesor media urusan keamanan nasional di Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut Amerika Serikat di Monterey, California. Hal itu telah menyelamatkan Iran sendiri dari kematian dan kehancuran yang mungkin terjadi jika Israel memerangi semua konflik ini secara langsung. Karena Iran dan Israel terpisah lebih dari 1.000 km, dengan Irak dan Yordania di antaranya, maka konflik apapun kemungkinan tidak akan melibatkan invasi darat. Tetapi sebaliknya bergantung pada serangan rudal. Iran memiliki persenjataan rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, yang mencakup ribuan rudal balistik dan jelajah. Menurut laporan tahun 2021.
Namun, Israel memiliki salah satu persenjataan rudal paling maju secara teknologi di Timur Tengah. Iran mungkin memiliki pasukan atau populasi yang lebih besar untuk dimanfaatkan. Namun, jika perang besar meletus, banyak pertempuran awal akan dilakukan melalui kekuatan udara dan rudal. Dan disitulah Israel memiliki keuntungan besar. Menurut Ostofar, dampak rudal Iran akan signifikan, namun Iran tidak dapat memenangkan perang hanya dengan rudal. Iran dapat menghancurkan dan dapat membunuh orang, tapi Iran tidak dapat menang. Israel juga tidak akan dapat mengalahkan Iran hanya melalui serangan rudal, tetapi dapat menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Israel dapat mendekati Iran dengan F-35 dan meluncurkan rudal presisi yang benar-benar akan mengenai target mereka. Israel memiliki sistem pertahanan udara yang canggih, salah satu yang terbaik di planet ini. Sistem Iron Dome-nya, yang dianggap sebagai pertahanan udara Israel tingkat rendah, dirancang untuk melawan artileri kecil. Sistem ini telah mencegat ribuan artileri sejak diaktifkan pada awal dekade lalu, termasuk banyak selama perang saat ini melawan Hamas dan Hizbullah. Beginning on Saturday, the Palestinian militant group Hamas launched an estimated 3,500 rockets from Gaza into Israel, according to the Israeli military. As Israelis sought shelter, they had an added layer of protection. Israel's Iron Dome missile defense system, a land-based system that intercepts and destroys short-range rockets and mortars. It has become a bedrock of the country's defense since its introduction in 2011. Israeli military said the Iron Dome is currently operating at the same capacity as previous rounds, with a 90%. Memang, Iran memiliki apa yang disebutnya sebagai program nuklir damai, alias damai bertanda kutip, dan ada kekhawatiran bahwa Iran dapat memperoleh senjata nuklir, tetapi saat ini diyakini bahwa Iran belum berhasil memiliki senjata tersebut. Namun, Israel secara luas diyakini memiliki senjata tersebut, meskipun Israel sendiri tidak akan mengakui atau menyangkal keberadaannya. Jadi, menurut Ostofar, Israel tidak akan pernah menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman, dan mungkin juga tidak akan menggunakannya, kecuali ada alasan eksistensial untuk melakukannya. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. My name is Yahya Mohammed. I'm 21 years old, I'm an Israeli, I'm an Arab, I'm a Muslim, and I'm a proud soldier in the Israeli Defense Forces.